Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, Bapak Ahmad Rifai, SSOSI MAG. Perkenalkan, nama saya Silmi Fitriani Sania dari Prodi Akuntansi, Angkatan 2022 dengan NIM 2203-12059. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase yang menyebabkan kemunduran umat Islam hingga terjadi pemecah antara ilmu dan agama di Barat. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada tradisi ilmu dalam Islam pada zaman Yunani klasik, India kuno, dan Persia kuno sebelum era Golden Age pada masa khalifah pertama yaitu dinasti Umayyah oleh Muawiyah ibnu Abu Sufyan telah melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria, menemukan manuskrip-manuskrip kuno di kota Damaskus yang merupakan warisan pada masa Yunani dan bangsa Romawi, yang ditemukan oleh ilmuwan Socrates, Plato, Aristoteles, Galen, dan Ovid. Pada masa Khalifah Umayyah telah melakukan adopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas di kota Tiongkok. Kemudian Muawiyah juga menyewa ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk menerjemahkan naskah kuno ke dalam bahasa Arab. Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, Damaskus, Baghdad di Mesopotamia, Damaskus dipengaruhi kebudayaan dan ilmu pengetahuan oleh bangsa Yunani, Romawi, Persia, dan India. Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah memiliki dua khalifah besar yang berpengaruh, yaitu Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, yang memiliki cita-cita untuk membangun peradaban Islam dan menjaga peradaban Islam dari kota India, Persia, dan Bizantium. Pada transmisi ilmu dari Islam ke Barat, pada abad keempat, tokoh agama Kristen membasmi ilmu dan filsafat sihir, kemudian membakar perpustakaan dan menutup sekolah-sekolah filsafat pada tahun 529 Masehi di Athena. Kemudian ada perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Agustinus Agung, yang dibakar oleh Paus Georgortu Agung pada tahun 590-604 Masehi, dan melarang membaca karya Yunani kuno dan Romawi kuno menurut Abdul Aziz Dahlan nomor 2000. Kemudian, menurut para ilmuwan, kafir zindik keluar dari agama Masehi karena dihukum dan melarikan diri ke Asia, kemudian menetap di Syria, Irak, dan Jazirah Arab. Pada masa doktrin gereja, perkembangan pertengahan lalu mengalami masa kegelapan karena perbedaan, sehingga para ilmuwan bekerja sama atau koalisi dengan raja untuk menumbangkan kekuasaan gereja. Karena gereja tersebut memiliki aliran sesat, kemudian berhasil ditumbangkan pada masa Renaissance atau pencerahan. Fase kemunduran Islam atau pada masa Dark Age, di Barat lahir masa reformasi pada abad ke-16 dan rasionalisme pada abad ke-17. Pengaruh peradaban Islam, termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rushd, ke Barat berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Spanyol. Ketika Barat pada abad pertengahan, Islam telah mengalami kejayaan dan kemajuan pada zaman klasik Islam pada tahun 630 sampai 1250 Masehi. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Di dalam universitas itu, ilmu yang mereka peroleh dari universitas-universitas Islam yang diajarkan seperti ilmu kedokteran dan filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau yang kita sebut Renaissance. Pustaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Perkembangannya, pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa.
Gerakan-gerakan itu adalah Renaissance atau kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi di Italia. Lalu gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, kemudian rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Negara Barat cenderung bebas nilai dari agama, karena menurut Dr. Hamid Fahmi Zakarsi, sains Barat tidak memberi tempat pada wahyu agama, bahkan Tuhan, maka sains itu dianggap bebas nilai. Akan tetapi, sains tidak bebas dari ideologi, kultur, dan worldview Barat. Dalam sains itu sendiri, terdapat asumsi-asumsi dan doktrin-doktrin seperti agama. Maka sebenarnya sains Barat itu tidak bebas nilai, melainkan hanya bebas dari agama saja. Dengan adanya kebenaran, menurut Theory of the Truth, Michel P. Lynch, kesulitan untuk mendefinisikan kebenaran, karena kebenaran berkaitan dengan belief. Seseorang yang meyakini sesuatu, tentunya akan meyakini bahwa yang diyakini itu sesuai dengan kebenaran. Kebenaran juga berkaitan dengan knowledge atau ilmu empirik. Kebenaran berkaitan dengan logika, karena akan menentukan premis mana yang valid dan kesimpulan mana yang benar dan yang salah. Kebenaran juga berkaitan dengan konsep misterius, yaitu realitas. Berbicara tentang kebenaran berarti berbicara tentang realitas apa adanya, atau kejujuran. Ada juga kebenaran menurut Islam, terdapat di dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 1-3. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang rugi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, dilihat dari sumber ilmu menurut Barat yaitu menafikan wahyu sebagai sumber ilmu. Sedangkan di dalam agama Islam, wahyu itu adalah sumber ilmu yang tertinggi dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan respon para cendekiawan Muslim mengenai pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Respon cendekiawan Muslim menurut Said Hussein Nars pada tahun 1933, kritik terhadap sains modern yang sekular, ada pandangan sekular tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam yang digambarkan secara mekanistis bagaikan mesin dan jam, alam menjadi suatu yang bisa ditentukan dan diprediksikan secara mutlak yang mengiring kepada munculnya masyarakat industri modern dan kapitalisme, rasionalisme, dan empirisme. Warisan dualisme Descartes yang mengandalkan sebelum pemisah antara subjek yang diketahui dan objek yang diketahui. Adanya eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Yang kedua, ada menurut Ismail Raji Al-Faruqi pada tahun 1921 sampai 1986. Akar dari kemunduran umat Islam dalam berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Dalam pandangannya, mengatasi dualisme sistem pendidikan inilah yang merupakan tugas terbesar kaum muslimin pada abad ke-15 Hijriah. Yang ketiga, ada menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas pada tahun 1931, tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral dan merasuk ke dalam praduga-praduga agama. Budaya filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Adanya westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga, ilmu pengetahuan barat modern dibangun di atas visi intelektual dan psikologis budaya dan peradaban barat. Yang pertama, akal diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekular. Yang keempat, membela doktrin humanisme dan menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur yang dominan pada fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga, wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk ciptaan dan pencipta. Wahyu merupakan dasar kepada kerangka metafisis untuk mengupas filsafat sains sebagai sebuah sistem yang menggambarkan realitas dan kebenaran dari sudut pandang rasionalisme dan empirisme.
Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga, tanpa wahyu, ilmu sains dianggap satu-satunya pengetahuan yang otentik, atau science is the sole authentic knowledge, dan ilmu pengetahuan hanya dikaitkan dengan fenomena. Yang keempat, menurut Fajrul Muhsin Abdul Basar Rahman, menurut Fajrul Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang buruk di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu dalam pandangan Fajrul Rahman adalah relatif. Islamisasi ilmu dianggap sebagai pribumisasi atau indigenization. Menurut Abdul Karim Sorus, yang pertama, ada metode metafisis, empiris, atau logis, independen dari Islam atau agama apapun. Yang kedua, jawaban-jawaban yang benar tidak bisa diislamkan. Pertanyaan dan masalah yang diajukan untuk mencari kebenaran. Yang keempat, ada metode presuposisi dalam sains tidak bisa diislamkan. Terakhir, yang keempat, menjelaskan bagaimana Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang. Konsep keilmuan yang cocok dengan perkembangan zaman saat ini dan masa depan, adanya integritas antara teknologi, agama, dan kepedulian sosial terhadap lingkungan alam, sesama manusia, maupun umat beragama. Dengan perkembangan dunia saat ini, yang mana harus senantiasa menguasai perubahan dengan kekuatan akhlak dan budi pekerti yang baik sebagaimana ajaran Islam, rahmatan lil alamin, dan menguasai perkembangan teknologi dengan suatu keilmuan yang selalu linear dengan perkembangan zaman. Jadi, pada dasarnya, suatu yang selalu berlandaskan agama akan selalu menghasilkan suatu yang baik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.